Nah seperti ini sahabat ya. Nah terutama untuk batangnya ya sahabat ya. Nah ini di usia 6 bulan ya sahabat ya. Nah ini varian Tamaki ya sahabat ya. Ini varian Tamaki. Nah untuk batangnya seperti ini sahabat. Nah ini di usia 6 bulan. Kita bandingkan sahabat ya dengan jempol saya sahabat ya. Ini masih besar batang si anggur ini sahabat ya. Ini usia 6 bulan juga ya sahabat ya. Nah ini sudah sangat besar, sama jempol jauh lebih besar si anggur ini sahabat ya. Ini walaupun ini kemarin sempat terkena penggerek batang yang saya lakukan pengeratan ekstrim ya sahabat ya, ada di videonya kemarin. Bahkan ada yang berkomentar ingin melihat pertumbuhan pada pohon anggur ini sahabat ya, setelah saya lakukan penanggulangan hama penggerek batang ya sahabat ya. Seperti ini, apakah tumbuh, apakah mati katanya sahabat ya di komentar. Nah, seperti ini sahabat untuk pertumbuhannya. Ini yang Jupiternya sahabat ya. Nah inilah sahabat ya, menurut saya apabila kita bandingkan untuk pertumbuhannya serta kesuburan tanaman yang menggunakan organik dengan menggunakan kimia, menurut saya jauh lebih baik, jauh lebih bagus menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, jumpa lagi di channel Asri Ragam Pertanian. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan membahas mengenai tanaman anggur ya sahabat ya. Nah terkhusus dalam pembahasan di video kali ini saya akan membandingkan untuk pertumbuhan dan hasil pohon anggur yang saya tanam dengan menggunakan metode pemupukan full organik dengan yang menggunakan kimia ya sahabat ya. Nah dikarenakan di sini di tempat saya khususnya anggur yang saya tanam ada beberapa tahapan dan juga ada beberapa metode yang saya lakukan pada pohon anggur ini sahabat ya. Nah khususnya di greenhouse yang ke satu saya ini sahabat ya. Nah ini memang saya tanam lebih awal ya sahabat ya. Nah sementara di sini yang saya gunakan untuk pemupukannya ini adalah semi organik ataupun saya menggunakan kimia dan juga saya selingi menggunakan organik ya sahabat ya. Nah, sementara untuk usia tanam pohon anggur yang ada di sini sudah memasuki di 1 tahun 4 bulanan ya sahabat ya. Nah itu bisa kita lihat ya sahabat. Walaupun di sini usia tidak sama ya sahabat ya. Namun di sini memang saya tanam lebih awal dan juga di sini masih menggunakan kimia. Saya terfokus menggunakan kimia untuk pemupukannya. Nah sementara untuk di greenhouse ataupun di GH kedua saya itu memang full organik ya sahabat ya untuk pemupukannya. Nah seperti ini sahabat ya. Nah ini di usia yang 1 tahun 4 bulan lebih ya sahabat ya. Ini untuk pohonnya bisa kita lihat besarnya seperti ini sahabat ya. Bisa kita bandingkan dengan jempol saya, memang sudah lebih besar pohon anggur ini. Namun ini tidak semua merata besarnya segitu ya sahabat ya. Nah ini anggur Halloween ya sahabat ya. Itu atasnya sahabat ini model para-para. Nah sementara untuk Jupiter ini sahabat ya, ini masih besar jempol ya sahabat ya. Ini masih kurang lebih ukuran batang primernya sebesar spidol permanen ya sahabat ya. Ini di usia 1 tahun 4 bulan ya sahabat ya. Nah sementara di sini ada juga yang berusia kurang lebih 9 sampai 10 bulan ya sahabat ya. Namun di sini rata-rata memang besarnya ya 1 jempolan ya sahabat ya di usia 1 tahun lebih. Nah sementara untuk pemupukannya yang saya gunakan di sini sahabat, ini untuk perbandingan presentasi pupuk kimia dengan pupuk organiknya ialah 70-30 ya sahabat ya. Bisa dikatakan kimianya saya menggunakan 70% dan untuk organiknya 30%. Nah itu saya lakukan pemupukan seling-seling ya sahabat ya, hingga sampai ke pembuahan kemarin ya sahabat ya. Nah ini di GH saya ini sahabat ya, yang GH1 ini sudah berbuah
sebanyak 5 kali ya sahabat ya, di usia 1 tahun 4 bulan, hampir 1 tahun 5 bulan ya sahabat ya. Nah sementara di GH2 saya sahabat, itu memang murni ataupun real tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Nah, namun kemarin sudah saya lakukan pemupukan kimia untuk di GH kedua saya juga ya sahabat ya, melainkan itu bukan di pupuk pertumbuhan. Nah, saya melakukan pupuk kimia yang pertama kali kemarin di GH kedua saya itu untuk pupuk pembuahan. Nah, kemungkinan untuk pupuk pembuahan di GH2 saya sahabat ya, itu akan saya lakukan perselingan untuk pemupukan pembuahannya di antara organik dengan kimia ya sahabat ya. Saya membuat video ini sahabat ya karena banyak juga sahabat yang bertanya, apakah pupuk kimia yang kita gunakan secara full akan mendapatkan hasil yang seperti kita menggunakan pupuk kimia. Nah, namun menurut saya ini sahabat ya, justru apabila kita menggunakan pupuk kimia yang berkepanjangan sahabat ya, menurut saya itu kurang baik ya sahabat ya untuk tingkat kesuburan tanahnya ya sahabat ya, kalau kita menggunakan full kimia. Nah soalnya saya sudah mengalaminya sendiri ya sahabat ya. Kenapa demikian sahabat? Karena apabila kita menggunakan pupuk kimia secara full yang berkepanjangan, sifat tanah ini ataupun unsur-unsur tanah yang terkandung secara alami di dalam tanah ini, dia memang akan mati ya sahabat ya, akan tergantikan oleh pupuk kimia yang kita berikan. Maka dari itu kesuburan tanah ini sangat bergantung ya sahabat ya, sangat bergantung pada pupuk kimia yang kita berikan. Apabila kita telat memberikan pupuk kimia, maka tanaman yang kita tanam ini sahabat ya, untuk tingkat kesuburan dan kesehatannya juga berkurang ya sahabat ya, dikarenakan dia sudah bergantung secara penuh dengan pupuk kimia ya sahabat ya. Nah lain halnya apabila kita menggunakan pupuk organik secara full dari awal ya sahabat ya, makin lama tanah atau media yang kita gunakan untuk menanam anggur ini sahabat ya, makin lama dia akan mengalami tingkat kesuburan tanah yang lebih baik ataupun jauh lebih bagus daripada kimia ya sahabat ya. Dan juga kemarin ada yang bertanya, antara pupuk kimia dan organik. Pupuk kimia itu kan kerjanya cepat dan juga hasilnya lebih cepat terlihat. Sedangkan kimia, sahabat kemarin yang bilang, sedangkan untuk organik itu kerjanya lambat dan efeknya seperti tidak terlihat. Nah mungkin bisa saja itu terjadi apabila sahabat tani melakukan ataupun metode pemupukan menggunakan organik itu di tengah-tengah atau perubahan dari yang menggunakan kimia lalu beralih ingin menggunakan organik. Namun sahabat tani apabila ingin mencoba dari awal tanam, memang dari awal tanam bahkan dari awal pengolahan tanah itu sifatnya memang kita menggunakan organik yang kita terapkan. Nah mudah-mudahan hasilnya jauh lebih cepat, jauh lebih bagus dari organik ya sahabat ya. Nah soalnya saya sudah membuktikan sendiri ya sahabat ya. Nah organik ini sebenarnya sangat kuat efeknya dan juga hasilnya sangat bagus. Efek negatifnya menurut saya tidak ada ya sahabat ya, hampir tidak ada. Dikarenakan apabila kita menggunakan organik untuk tingkat kesetresan tanaman itu jauh lebih berkurang. Terus efek dari pupuk apabila kita memberikan terlalu lebih banyak, itu kan tanaman biasanya apabila kita menggunakan kimia akan menimbulkan overdosis pada tanaman. Non-organik tidak ya sahabat ya. Nah selain itu sahabat, kimia memang bisa dikatakan mungkin sedikit lebih lambat untuk proses respon pada tanaman ya sahabat ya. Namun tingkat kesuburan tanah ini akan lebih lama ya sahabat ya. Contohnya seperti ini sahabat ya. Apabila kita telat memberikan pupuk pada tanaman yang sistem pemupukannya menggunakan organik, apabila ada ketelatan, itu efeknya tidak terlihat, hampir tidak terlihat ya sahabat ya. Tetap saja
tanaman yang kita tanam itu terlihat subur dan seperti tidak berpengaruh gitu sahabat ya. Dikarenakan apa? Tanah ini memang sudah subur dan sehat ya sahabat ya. Beda halnya dengan kimia ya sahabat ya. Apabila kita menggunakan kimia, ada telat saja kita melakukan pemupukan yang kita jadwalkan, maka efeknya akan terlihat pada tanaman ya sahabat ya. Yang seperti berhenti menumbuhkan trubus atau pupus muda, bahkan terlihat lebih kurusan ya sahabat ya. Terlihat seperti memang kurang asupan unsur-unsur hara ya sahabat ya. Nah, seperti itu. Nah, sementara untuk pupuk yang saya gunakan selama ini ya sahabat ya, untuk di GH2 saya. Ini saya menggunakan pupuk air lindi ini sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil dari campuran berbagai macam sampah organik ya sahabat ya, sampah dapur ya sahabat ya. Ya seperti sayur-sayuran, kulit buah, terus ada juga sisa-sisa ikan. Nah, ini saya lakukan di ember tumpuk ya sahabat ya. Nah, inilah hasilnya ya sahabat ya. Seperti ini. Yang untuk GH2 saya memang murni full dari awal sampai perencanaan untuk pembuahan. Ini memang murni full menggunakan pupuk organik. Nah, sementara untuk usia tanam di GH kedua saya pada saat ini sudah memasuki di usia 6 bulan setelah tanam ya sahabat ya. Nah, jauh dari usia di GH1 saya ya sahabat ya, karena memang di GH1 saya ini memang bibit indukannya, dan di GH2 saya itu adalah turunan dari bibit anggur di GH1 saya ya sahabat ya. Nah, nanti kita akan bandingkan untuk tingkat kesuburan dan juga pertumbuhan pohon anggur yang saya tanam di antara GH1 dan GH2 yang menggunakan full organik dan juga yang menggunakan kimia ya sahabat ya. Untuk kalau menurut saya sahabat, untuk besar batangnya dan juga kesuburannya jauh lebih besar batangnya di GH kedua saya yang menggunakan full organik, dan jauh lebih subur ya sahabat ya yang menggunakan organik. Nah, seperti ini sahabat untuk pertumbuhannya di GH1 saya. Namun di GH1 saya ini sekarang juga sudah mulai berubah ataupun saya alihkan ke full organik ya sahabat ya. Nah, ini maaf saya tidak bisa membandingkan di antara pupuk organik dengan kimianya ya sahabat ya. Maksudnya tidak bisa saya berikan contoh pupuk yang saya gunakan karena pupuk kimianya memang tidak saya pakai selama saya mulai menanam anggur di GH kedua saya sahabat ya. Pupuk kimia sudah tidak saya sediakan ya sahabat ya. Saya hanya menggunakan organik full. Dikarenakan menurut saya organik ini memang sangat bagus menurut saya untuk tanaman yang seperti anggur ini sahabat ya. Nah, dulunya kenapa di GH1 saya ini tidak menggunakan organik, dikarenakan saya fokuskan ke tanaman durian seperti tanam cabai dan juga bibit-bibit yang saya rawat di sini sahabat ya. Saya fokuskan ke situ untuk organiknya. Maka pohon anggur ini saya lakukan persilangan ataupun semi organik, diantaranya organik 30% dan kimianya 70% ya sahabat ya. Namun setelah saya pikir-pikir, seperti pembibitan masih saya gunakan organik, namun durian sama cabai saya gunakan kimia ya sahabat ya. Untuk perawatannya ya sahabat ya, untuk pemupukannya, dan saya fokuskan organiknya hanya untuk pembibitan saya ya, seperti bibit durian, kelengkeng, bibit anggur dan mangga dan juga lain-lainnya sahabat ya. Nah, itu saya peruntukkan itu sekarang untuk organiknya sahabat ya. Walaupun pupuk organik yang saya buat ini sebenarnya sangat melimpah ataupun sangat banyak di sini sahabat ya. Dikarenakan bahan bakunya ya bisa kita ketahui sendiri. Bahan baku organik ini apabila kita ingin mencari ini sebenarnya gratis ya sahabat ya. Tanpa kita beli sudah kita dapat ya sahabat ya. Nah, oke sahabat, langsung saja kita bandingkan untuk besar batang dan juga pertumbuhan di pohon anggur di GH kedua saya yang full menggunakan organik sahabat. Nah, ini terlihat daunnya agak menguning ya sahabat ya, karena di sini memang yang tanpa menggunakan UV.
dan juga di sini memang musim hujan di tempat saya, sahabat. Nah, inilah sahabat ya, di GH kedua saya yang saya lakukan pemupukannya dengan metode full organik ya sahabat ya. Nah, ini di GH kedua saya ini pohon anggur yang saya tanam sudah memasuki usia 6 bulan ya sahabat ya. Walaupun ada sebagian yang belum sampai ataupun memang saya tanam terakhir, kurang lebih yang tanam terakhir mungkin baru berusia 2-3 bulan ya sahabat ya. Namun di sini yang rata-rata sudah memasuki usia 6 bulan ya sahabat ya. Nah, di sini ada 10 varian yang saya tanam. Nah, bahkan di sini ini metode untuk bibitnya ya sahabat ya. Ini rata-rata on road atau tidak menggunakan perakaran. Tidak saya lakukan sambung pucuk, sambung sisip ataupun grafting ya sahabat ya. Nah, di sini rata-rata saya cangkok, ada juga yang saya lakukan stek ya sahabat ya, stek batang. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, terutama untuk batangnya ya sahabat ya. Nah, ini di usia 6 bulan ya sahabat ya. Nah, ini varian Tamaki ya sahabat ya. Ini varian Tamaki. Nah, untuk batangnya seperti ini sahabat. Nah, ini di usia 6 bulan. Kita bandingkan sahabat ya dengan jempol saya sahabat ya. Ini masih besar batang si anggur ini sahabat ya. Ini di usia 6 bulan. Nah, yang ini sahabat di 6 bulan. Nah, ini juga Tamaki. Nah, yang lain ini Jupiter ini sahabat ya. Nah, ini Jupiter. Nah, sementara untuk batang anggur yang paling besar, paling bongsor di sini di Jupiter ini sahabat ya. Nah, ini usia 6 bulan juga ya sahabat ya. Nah, ini sudah sangat besar, sama jempol jauh lebih besar si anggur ini sahabat ya. Nah, ini walaupun ini kemarin sempat terkena penggerek batang yang saya lakukan pengeratan ekstrim ya sahabat ya, ada di videonya kemarin. Bahkan ada yang berkomentar ingin melihat pertumbuhan pada pohon anggur ini sahabat ya, setelah saya lakukan penanggulangan hama penggerek batang ya sahabat ya. Seperti ini, apakah tumbuh, apakah mati katanya sahabat ya, di komentar. Nah, seperti ini sahabat untuk pertumbuhannya. Ini yang Jupiternya sahabat ya. Nah, inilah sahabat ya, menurut saya apabila kita bandingkan untuk pertumbuhannya serta kesuburan tanaman yang menggunakan organik dengan menggunakan kimia, menurut saya jauh lebih baik, jauh lebih bagus menggunakan organik ya sahabat ya. Dengan satu syarat, kita menggunakan organik dari awal ya sahabat ya. Nah, kemungkinan hasilnya akan jauh lebih baik menggunakan organik ketimbang kimia ya sahabat ya. Nah, ini yang lebih lebih terakhir ini sahabat ya, saya tanam ini varian Everest ya sahabat. Seperti ini untuk batang-batang tersiernya, dan ini juga rencana akan saya buahkan setelah habis lebaran besok sahabat ya, akan saya buahkan. Nah, ini untuk varian Ninel, ini juga usianya sama sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini alhamdulillah untuk di GH2 saya ini sahabat ya, walaupun ini full menggunakan organik, alhamdulillah untuk pertumbuhannya sangat vigor dan juga sangat subur menurut saya sahabat ya. Seperti ini. Nah, yang ini transfigurasi ya sahabat ya. Nah, jadi untuk sahabat tani yang ingin menanam anggur, yang ingin mencoba untuk melakukan metode pemupukan menggunakan organik, tidak ada salahnya ya sahabat ya. Bahkan menurut saya sangat bagus ya sahabat ya, kita menggunakan organik. Bukan saya tidak mau menggunakan kimia, saya mau menggunakan kimia sahabat ya, saya tetap menggunakan kimia. Namun karena di tempat saya ini untuk pupuk organik melimpah dan juga sangat mudah untuk dibuat dan juga pastinya gratis ya sahabat ya, maka saya cenderung lebih suka menggunakan organik.
Selain itu juga ternyata organik ini sangat bagus menurut saya sahabat ya, karena saya menggunakan pupuk organik ini sebenarnya sudah lama, sudah lebih dari 7 tahun menggunakan organik untuk tanaman yang saya tanam yang ada di sini sahabat ya khususnya. Nah, sementara untuk pupuk organik di sini stok masih melimpah sahabat ya. Nah, itu sahabat, itu masih ada berapa puluh liter lagi sahabat ya. Nah, ini di sini dan tempat pembuatannya ya sahabat ya. Nah, ini seperti ini sahabat. Ini saya tampung untuk bekas sampah-sampah organiknya di sini sahabat ya. Ini maaf tidak saya buka ya sahabat ya, karena agak repot karena saya sendirian memegang kamera sahabat ya. Nah, setelah itu sudah saya tampung, sudah agak busuk gitu sahabat ya, baru saya pindahkan ke ember ini sahabat ya. Jerigen ini sahabat ya, jerigen yang tumpuk dan memiliki tampungan air dari busukan sampah organik itu sahabat ya. Dia nanti akan menetes ke dalam tampungan itu sahabat ya. Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan di video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.